Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di OSA, obrolan bahasa. Saya Altafian Faji Alamsyah. Kali ini saya dan teman-teman akan membicarakan tentang ragam bahasa. Oke, sebelum kita mau membahas ragam bahasa, mari kita sapa teman-teman dulu yang ada di sini ya. Yang pertama ada Afidan Ainun Yasin, Ya, halo Altafira semuanya. lalu Ahmad Yar Muktiarso, Ya, halo semuanya. ada saya sendiri, ada dia Ayu Sriwinarni, Iya, halo semuanya. lalu ada Erifdia Afinka Putri, Ya, halo semuanya. lalu Hasbi Ashid Diki, Ya, halo, Sampurasun. ada Khairul Huda, Ya, halo teman-teman semua. dan yang terakhir ada Wahyu Rondiah Tunisa. Halo para aset keluarga. Halo semuanya, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik. Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi hari ini kita semua tuh mau membahas yang namanya ragam bahasa. Jujur aku tuh belum terlalu paham sih ragam bahasa tuh seperti apa gitu. Ada yang tahu nggak ragam bahasa itu apa? Biar mungkin kamu bisa menjelaskan. Oke. Nah, setauku sih ya, dari beberapa sumber yang udah aku baca, ragam bahasa itu variasi bahasa yang pemakaiannya itu berbeda-beda. Jadi disesuaikan sama topik yang nanti mau dibicarakan. Gitu sih. Kalau yang lain gimana? Afridan mungkin bisa menambahkan? Ya, kurang lebihnya sih sama. Ragam bahasa itu dipakai untuk memperluas atau memperbanyak variasi penggunaan bahasa. Pemakaiannya juga berbeda-beda, bisa berdasarkan hubungan pembicara, bisa juga kawan bicara atau orang yang sedang dibicarakan. Itu sih setauku. Ya aku setuju sih, kurang lebihnya definisinya kayak begitu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Oh ya, nih aku mau nambahin juga. Setauku ragam bahasa itu muncul karena latar belakang budaya maupun letak geografis. Ragam bahasa juga ada jenisnya, kayak dibedain berdasarkan media yang digunakan, standar yang digunakan, cara penuturan, dan topik pembahasannya. Malah seperti itu. Lalu jenisnya apa aja yang ada di ragam bahasa itu ya? Aku boleh ngasih pendapat nih. Kalau menurut jurnal yang pernah aku baca tuh, salah satu jenis ragam bahasa itu bisa dibedakan berdasarkan medianya. Jadi bahasanya itu dilihat dari sarananya apakah itu lisan atau tulisan. Nah, kalau lisan, ini kayak pas aku lagi ngomong gini itu masuknya media lisan. Nah, lisan ini dinilai lebih baik karena kita kan bisa bicara secara langsung dan mengekspresikan apa yang ingin kita ungkapkan. Namun, jika dengan cara lisan, itu tidak akan berpengaruh pada ciri kebakuannya, karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Nah, rata-rata penggunaan ragam bahasa lisan ini bahasanya cenderung tidak formal. Walaupun ragam bahasa tersebut ditulis tetapi tetap disebut ragam lisan karena sifatnya yang santai dan tidak formal tersebut. Nah, kemudian nih apa? Ragam bahasa lisan ini memiliki ciri-ciri ya. Satu yaitu memerlukan teman bicara karena kalau kita berbicara secara langsung itu pasti kita membutuhkan teman untuk mendapatkan feedback. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh saja. Kemudian biasanya itu berlangsung secara cepat. Nah, jika sedangkan yang secara tertulis tadi itu biasanya cenderung bahasanya lebih baku, seperti pada saat pembacaan teks upacara, pidato, atau acara-acara formal lainnya. Nah, kalau yang secara tertulis ini biasanya memiliki ciri-ciri
tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, karena kalau tertulis biasanya cenderung menyampaikan informasi atau perintah sih. Kemudian biasanya ini berlangsung lambat dan selalu memakai alat bantu. Kemudian yang terakhir yaitu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca saja. Gitu sih kalau menurut aku. Barangkali ada yang mau menambahi jenis-jenisnya. Kalau aku sih taunya standar bahasa ya, itu tuh lebih ke format penggunaannya antara standar dan non standar, atau yang biasa kita tahu tuh formal dan non formal. Biasanya tuh penggunaan ragam bahasa ini tergantung misalkan kayak hubungan antar pembicara, misalkan kita ngomong ke orang yang lebih tua, kita menggunakan standar bahasa yang formal, misalkan kita menyapa kata bapak, ibu, saudara, atau anda. Tapi misalkan yang non standar itu seperti kita ngomong dengan teman sebaya gitu loh, kayak gini nih, ikutnya itu yang ke non standar gitu sih setauku. Jadi dalam lebih ke dalam konteks apa yang sedang dibahas dan juga hubungan antar pembicara, bisa juga medium yang digunakan atau lingkungan atau situasi pembicaraan yang terjadi. Itu sih menurutku. Oke, berarti ini menurut Diar bahasa itu dibedakan dari medianya ya, yaitu lisan sama tulisan. Terus menurut Afidan sendiri itu pembedanya berdasarkan format penggunaan, yaitu formal dan non-formal. Nah, dari pendapat mereka, adakah yang mau menambahkan? Dia Ayu barangkali? Oke, aku mau coba nih menambahkan dari ragam bahasa berdasarkan cara penuturan. Jadi tuh ragam bahasa tidak dibedakan dengan cara bagaimana orang bertutur. Ragam bahasa ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada ragam bahasa dialek. Contohnya, semisal orang Jawa yang bertutur dengan cara medok. Terus ada juga ragam bahasa terpelajar. Biasanya ragam bahasa ini dipakai sama pendidik semisal guru maupun dosen. Lalu yang ketiga, ragam bahasa resmi. Konteksnya biasanya dipakai buat acara resmi seperti pertemuan, peraturan, dan perundang-undang. Terus yang terakhir ini ada ragam bahasa tidak resmi. Kebalikannya, yang tadi ragam bahasa ini digunakan dalam situasi tidak resmi, kayak misalkan ragam pergaulan atau percakapan pribadi. Nah, gitu sih yang aku tahu. Nah, membahas tentang dialek nih, kayaknya Hasbi bisa nih nyontoin yang dari Sunda ini. Wah, menarik sekali sih pembahasan kita kali ini. Tadi sempat disinggung mengenai dialek ya, atau logat nih biasanya. Nah, berhubung saya orang Sunda nih, biasanya orang Sunda itu setiap daerah itu pasti berbeda loh logat-logatnya itu. Seperti contohnya kalau daerah Tasik nih, daerah Tasik ya, dekat dengan daerah saya kan. Kalau daerah Tasik itu kalau lagi ngomong gitu, itu kayak suka ngegas loh. Jadi anggapan dia itu kalau yang belum tahu itu ya udah itu kayak ngegas gitu. Padahal itu enggak loh. Karena kan kalau orang Sunda itu ya ramah lah, masa iya ngegas gitu loh. Nah, contohnya kayak gimana nih orang Tasik? Jadi seperti gini. Nah, hari kamu teh kenapa sih? Nah, misalnya itu contoh pertama gitu ya. Kemudian ada lagi misal, bae we atuh kumaha urang nyakeun bae atuh hirup urang mah kumaha urang. Nah, itu contoh Tasik itu. Kemudian ada lagi kalau daerah di Sumedang. Nah, kebetulan saya juga pernah kan hidup di Sumedang gitu loh. Pas waktu SMA kan dekat gitu. Jadi saya kurang lebihnya tahu lah kayak gimana logat-logat di Sumedang itu. Contohnya kayak gini. Enggak, ini sih rada kalem ya kalau Sumedang. Contohnya erek kamarana euy misalnya. Nah atuh euy eta teh geus marawa jingjingan erek kamarana euy gitu. Jadi si akhirnya itu kayak ada apa ya? Unik lah akhirnya itu kayak euy gitu. Nah, itu di Sumedang itu. Ya, gitu.
Ya, itu sih contohnya kayak gitu. Nanti kalau mungkin lain waktu bisalah nanti misalnya kalau udah ketemu misalnya nanti bisa langsung dicontohin lah kayak Oke, gimana. siap. Terima kasih teman-teman. Oke, sama-sama. Wah, menyenangkan ya kalau kita tahu logat dari berbagai daerah itu. Iya dong, menyenangkan sekali loh. Terus, tadi ada ragam bahasa menurut topik pembicaraan itu seperti apa sih? Nah, kalau ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan, itu ada ragamnya sendiri. Contoh kayak ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, terus ragam bisnis, agama, ragam sosial, ragam kedokteran, sama ragam fungsional. Nah, aku mau bahas ini nih, ragam sosial sama ragam fungsional. Kalau ragam sosial itu didasarkan atas keadaan lingkungan sekitar. Misalnya kayak ragam bahasa yang digunakan di dalam keluarga ataupun ragam bahasa yang digunakan di dalam percakapan dua sahabat. Nah, kalau ragam fungsional atau profesional biasanya itu berkaitan sama profesi, lembaga, tenaga kerja, dan ada lainnya deh. Itu sih yang aku tahu soal ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Nah, itu kan tadi jenis-jenisnya. Terus aku tuh masih belum terlalu paham sih. Sebenarnya fungsi dari ragam bahasa sendiri itu apa sih? Hasbi mungkin bisa menjelaskan? Nah, kalau fungsi dari ragam bahasa itu sendiri, khususnya bahasa di Indonesia ya, biasanya itu dipakai untuk bahasa internasional, bahasa nasional gitu loh. Nah, bahasa Indonesia mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia kayak tadi yang udah dijelasin banyak tuh. Jadi penggunaan ragam bahasa Indonesia itu dipakai sesuai dengan kebutuhan mencakup sejumlah corak bahasa. Nah, pendapatku sih ragam bahasa ini punya fungsi yang penting untuk identitas kita sebagai suatu bangsa Indonesia gitu. Terima kasih. Oh, jadi gitu ya. Iya, betul. Terus menurut Wahyu sendiri gimana tuh fungsinya? Nah, kalau aku sih mau nambahin sedikit ya. Selain dipakai sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai ragam bahasa juga bisa menjadi bahasa negara. Yang mana bahasa ini juga bisa menjadi bahasa resmi negara. Bisa juga sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang mana, yang seperti dijelaskan tadi, ragam bahasa ada yang dipakai dalam konteks profesional, yang berarti salah satu ragam bahasa ini bisa dijadikan komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan budaya, serta pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentar, aku mau izin masuk nih. Oh iya, silakan udah. Kalau saya boleh berpendapat ya, ragam bahasa standar yang formal dan non-formal itu sama halnya baku dan tidak baku nggak sih? Karena kan ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap. Biasanya kata baku adalah kata digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi atau formal. Nah, kalau yang tidak baku itu kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata yang tidak baku biasanya disebabkan oleh adanya pengaruh atau faktor lingkungan di mana ia digunakan. Terkadang masing-masing daerah menggunakan dialek yang berbeda meski bahasa yang digunakan sama, yakni bahasa Indonesia. Ini membuat kata tidak baku sering digunakan. Umumnya kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ini karena kata tidak baku dianggap lebih santai dan tidak kaku seperti bahasa baku. Jadi menurutku sih ragam baku dan tidak baku itu hampir sama ya, standar dan non standarnya. Dan contohnya untuk bahasa formal itu bisa digunakan untuk orang dewasa atau kalau ada pertemuan-pertemuan resmi agar lebih sopan gitu. Terus kalau yang tidak baku biasanya digunakan kalau kita main sama teman sebaya agar lebih asik dan tidak kaku satu sama lain, begitu. Ya, terima kasih ya udah. Jadi menurut teman-teman, pendapat teman-teman nih,
yang bisa saya simpulkan itu ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya itu berbeda-beda sesuai sama topik yang nanti mau dibicarakan dan dipakai untuk memperluas atau memperbanyak variasi penggunaan bahasa. Pemakaiannya juga beda-beda, bisa berdasarkan hubungan pembicara, kawan bicara, atau orang yang sedang dibicarakan. Kemudian jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama ada menurut media, ada lisan dan tulisan. Terus yang kedua ada menurut format penggunaannya, yaitu formal dan non-formal. Dan hal ini sama juga halnya bahasa baku dan tidak baku. Terus ada berdasarkan cara bertuturnya, itu dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Terus yang terakhir ada menurut topik pembicaranya, itu berdasarkan lingkungan sosial. Terus untuk fungsinya sendiri, ada bahasa Indonesia itu mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia dan bisa menjadi bahasa resmi negara. Oke teman-teman, ini akhir dari podcast OSA, obrolan bahasa mengenai ragam bahasa hari ini. Sebelum di-stop, kita mau nunjukin nih beberapa logat daerah dari teman-teman. Oke, aku mulai dari Hasbi mungkin, yang dari Sunda. Wah, aku lagi nih. Iya, kamu lagi. Wah, kalau tadi kan aku nyentoinnya dari daerah-daerah lain di mana di Sunda gitu loh, Jawa Barat. Nah, sekarang yang daerah aku di Majalengka ya. Nah, kalau di Majalengka itu kayak ya logatnya itu ya datar aja gitu, kayak contohnya. Nah, eta sawah teh di garawean. Nah, misalnya. Terus kan eta teh juku teh geus jarangkung. Nah, bae we atuh da kumaha urang eta mah. Nah, itu contoh itu logat di Majalengka ya. Kayak datar tapi ada nadanya lah sedikit. Contohnya lagi apa ya? Kalau daerah daerah ini loh, daerah di Banten, di Baduy itu Banten kan ya. Jadi kalau Sunda itu kayak ada si ujungnya itu ada tasdidnya itu. Jadi kayak ada penekanan gitu loh. Contohnya, kenapa ari kamu? Ah, itu gitu. Jadi si ujungnya itu ada penekanan gitu. Nah, itu sebenarnya unik-unik sih. Jadi itu memang harus kita ya lestarikan lah. Kalau kata Sundanya mah harus dimumule. Nah, gitu loh. Udah sih segitu kalau dari saya ya sebagai orang Sunda. Terima kasih. Makasih ya, Hasbi. Iya, sama-sama. Terus kita ada nih teman yang dari Kalimantan. Wahyu mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih moderator. Saya merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk memperkenalkan bagaimana logat di daerah saya. Jadi kita langsung, ini sebagai perjumpaan kita sebagai penutup, sampai kenal lagi lah boy. Ditunggu halah larus podcast Langkar dari Bubuhan kami. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Wahyu. Dan yang terakhir nih ada Diar dengan logat Jawanya. Silahkan Diar. Oke, saya biasanya kalau Jawa ini terkenal medok ya. Kalau aku langsung nyontoin bahasa penutup aja ya. Cekap semanten ingkang kula aturaken mbok bilih wonten klenthaking dununipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu aja. Diar kalau